Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pada malam hari ini, yaitu acara manasik umroh keberangkatan di 7 Februari 2025. Sebelum saya memulai acara pada malam hari ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hana Laila Azma. Saya akan menjadi moderator pada malam hari ini dan pemandu acara pada malam hari ini. Dan insya Allah pada acara malam hari ini Hana tidak sendirian. Insya Allah sudah bergabung bersama kita semua pada acara malam hari ini, yaitu ada Ustadz Farhan Ali Faris yang insya Allah akan membawakan materi manasik pada malam hari ini. Oke, langsung saja Hana mulai acara pada malam hari ini. Oke, yang pertama-tama ini ada agenda manasik pada hari ini, yaitu ada itinerary perjalanan yang insya Allah nanti akan Hana jelaskan. Yang kedua ada manasik umroh yang insya Allah nanti penjelasan detailnya akan dibawakan oleh Ustadz Farhan Ali Faris. Dan yang ketiga ada Q&A yang yaitu sesi terakhir, sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin bertanya langsung bisa banget nanti chat di kolom komentar yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Farhan atau yang ingin bertanya seputar manasik pada malam hari ini jika memang ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung chat di kolom komentar. Oke, langsung aja kita mulai acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada hari pertama, yaitu di 7 Februari 2025. Insya Allah kita akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, Gate 1, Restoran Pepper Lunch, jam 8 malam. Jadi diharapkan kepada Bapak dan Ibu jamaah ahlam sekalian tidak datang terlambat karena kita akan melaksanakan proses boarding, terus kita akan ada makan malam di restoran Pepper Lunch dan ada briefing sedikit bersama Ustadz. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu jamaah ahlam sekalian untuk tidak datang terlambat, yaitu datang tepat waktu, tepatnya di jam 8 malam di restoran Pepper Lunch, Terminal 3, Gate 1. Oke, selanjutnya di hari kedua, 8 Februari 2025 di hari Sabtu, itu kita akan berangkat dari Jakarta menuju Dubai jam 12:15 malam. Jadi ini kita flightnya malam ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi nanti insya Allah kita akan berangkat dari Jakarta menuju Dubai jam 12 malam dan insya Allah akan sampai di jam 5 pagi atau jam setengah 6 pagi di Dubai. Setelah kita landing, kita akan sarapan pagi di salah satu hotel yang ada di Dubai. Kita akan melaksanakan City Tour Dubai setelah sarapan. City Tour Dubai ke beberapa lokasi seperti Museum of the Future, Burj Al Arab, Dubai Marina, Burj Al Khalifa, Mall of Emirates, akuarium terbesar dan Dubai Fund. Dan yang menariknya untuk perjalanan di 7 Februari ini, kita akan masuk ke dalam Dubai Frame, salah satu landmark terbaru terkenal yang ada di Dubai. Dan di sini jamaah seakan-akan masuk ke dalam mesin waktu dengan melihat Dubai di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi insya Allah nanti untuk keberangkatan di 7 Februari ini kita akan City Tour Dubai masuk ke dalam Dubai Frame dan akan melihat Dubai di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Semoga nanti bisa menjadi pengalaman yang seru, perjalanan yang seru bersama Ahlam. Dan selanjutnya setelah kita City Tour, kita akan melanjutkan perjalanan dari Dubai menuju Jeddah jam 15.45
sampai jam 18. Jam 6 sore kita dari Dubai itu ke Jeddah ya Bapak Ibu. Dan sedikit info, nanti di Dubai untuk koper bagasi tidak turun, jadi hanya koper cabin saja. Jadi nanti koper bagasi akan turun di Jeddah. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu barang-barang pentingnya itu bisa ditaruh di koper cabin. Gitu. Setelah tiba di Jeddah, jamaah akan ditransfer ke Hotel Madinah menggunakan bus AC. Jadi ketika kita landing dari Dubai ke Jeddah itu nanti sudah ada bisnya. Jadi jamaah akan langsung naik bis dan itu perjalanan dari Jeddah ke Madinah itu kurang lebih 5 jam. Jadi insya Allah kita akan sampai ke Madinah itu diperkirakan jam 1 malam. Jadi setelah sampai jamaah langsung check-in hotel. Terus mutawif akan membagikan kunci sesuai yang telah ditentukan serta mengatur koper jamaah. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjid Nabawi serta memperbanyak ibadah sunnah seperti tilawah Al-Quran, zikir, iktikaf, dan lain-lain. Oke, di hari ketiga, 9 Februari 2025, kita akan qiyamul lail. Terus ada taklim dan iktikaf, memperbanyak ibadah sunnah seperti berzikir, sholawat, dan sholat sunnah, mengunjungi raudhah dan makam Rasulullah. Biasanya ini untuk jamaah perempuan. Itu biasanya jamaah perempuan masuk raudhahnya di pagi hari. Jadi nanti sudah ada ustazah wanitanya yang akan membimbing. Dan untuk masuk raudhah sudah kami fasilitasi 1 kali masuk raudhah. Jadi buat Bapak Ibu yang bertanya masuk raudhahnya bisa lebih dari 2 kali. Nanti bisa ditanyakan langsung oleh Ustadz Farhan. Mungkin sekiranya ada yang mau masuk raudhah lagi untuk yang kedua kalinya boleh. Nanti boleh ditanyakan langsung kepada Ustadz Farhan. Dan yang ketiga ada sholat asar dan mengunjungi raudhah dan makam Rasulullah bagi jamaah laki-laki. Dan sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi biasanya untuk jamaah laki-laki, untuk kaum bapak ini, nanti masuk raudhahnya itu sekitar sore. Itu selepas sholat asar biasanya. Setelah itu kita akan makan malam dan kajian yang berkaitan dengan kegiatan ziarah kota Madinah esok harinya. Oke, selanjutnya di hari keempat, 10 Februari, itu tepatnya di hari Senin, kita akan qiyamul lail, taklim serta ziarah makam Baqi, Masjid Gomama, dan Museum Biografi Nabi Muhammad bagi yang berminat, dan akan sarapan di hotel dan persiapan untuk ziarah kota Madinah. Dan yang ketiga, ziarah ke tempat bersejarah kota Madinah, diantaranya ada Masjid Kubah, Masjid Kandak, Masjid Qiblatain, Kebun Kurma, dan ziarah makam syuhada di Jabal Uhud. Ini nanti akan kondisional mengikuti peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, pada sore hari kita akan melaksanakan manasik kedua yang akan dipimpin langsung nanti oleh Ustadz pembimbingnya yaitu Ustadz Farhan untuk persiapan dan pemantapan sebelum melaksanakan umroh. Gitu. Jadi nanti kita akan ada manasik pemantapan juga. Manasik kedua yaitu nanti kita insya Allah melaksanakannya itu di pelataran Masjid Nabawi. Itu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya hari kelima ada di 11 Februari tepatnya di hari Selasa kita qiyamul lail, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, taklim dan mengikuti iktikaf, tausiah serta tadarus Quran. Terus yang ketiga kembali ke hotel, sarapan kemudian persiapan untuk check out untuk ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi nanti kita insya Allah hari Selasa di 11 Februari akan melaksanakan umroh yang pertama. Jadi insya Allah sebelum kita naik kereta cepat Haramain dari Madinah ke Mekah, kita akan ngambil mikot dulu. Ambil mikotnya di Masjid Bir Ali. Tuh, setelah ngambil mikot, kita akan menuju kota Mekah menggunakan kereta cepat Haramain sekitar 2,5 jam perjalanan dari Madinah ke Mekah setelah kita ambil mikot di Masjid Bir Ali. Dan insya Allah akan melakukan ibadah umroh pertama, itu biasanya pada malam hari. Terus yang hari ke-6, 12 Februari akan mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram serta memperbanyak ibadah sunnah seperti tadarus Al-Quran, zikir, iktikaf dan lain-lain. Dan yang
Di hari Rabu 12 Februari ini kita ada acara bebas untuk Bapak Ibu yang mau mengekspor Kota Mekah, boleh banget. Bagi Bapak Ibu yang mau belanja-belanja, itu kita nanti ada di hari ke-6 12 Februari. Boleh banget, kini kita ada acara bebas untuk jamaah yang mau mengekspor Kota Mekah. Dan yang ketiga, selepas Isya ada kajian Ustadz untuk kegiatan ziarah esok hari. Oke, hari ketujuh kita itu tepatnya di Kamis 13 Februari mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram, memperbanyak memperbanyak kegiatan ibadah sunnah seperti tilawah Al-Quran, zikir, iktikaf, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu kita akan Siti Tur Taif. Siti Tur Taif kita di 13 Februari, hari Kamis. Insya Allah akan mengunjungi Masjid Abdullah bin Abbas, Masjid Cook, Kebun Anggur, Pabrik Penyulingan Mawar, Pasar Buah, makan siang, dan akan naik kereta gantung atau tobogan. Biasanya untuk yang ingin naik kereta gantung atau tobogan, itu tiketnya bisa dibeli langsung on the spot saat di sana. Itu biasa kondisional aja. Bagi jamaah yang ingin aja, itu kurang lebih untuk harga tiketnya 100 real ya Bapak dan Ibu. Dan nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh Ustadz Farhan nanti setelah kita Siti Tur Taif, bagi yang mau umroh kedua, kita fasilitasi umroh kedua. Biasanya nanti ada arahan untuk membawa kain ihram, persiapan untuk umroh kedua bagi yang ingin. Insya Allah nanti kami fasilitasi setelah Siti Tur Taif. Tuh, oke. Selanjutnya, hari ke-8, 14 Februari, tepatnya di hari Jumat, kita Qiyamul Lail mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Yang ketiga persiapan sholat Jumat. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan dapat sholat Jumat di Masjidil Haram. Terus ketika selesai sholat Jumat, kita akan ziarah ke tempat bersejarah di sekitar kota Mekah. Antara lain ada Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Musdalifah, Mina. Semua tempat tersebut jamaah hanya melintas saja, tidak turun kecuali di Masjid Jirona kondisional mengikuti peraturan yang berlaku. Oke, hari ke-9, 15 Februari, itu tepatnya di hari Sabtu, kita akan persiapan check out Hotel Mekah dan melaksanakan tawaf wada. Terus setelah check out, kita akan menuju kota Jeddah dengan menggunakan bus AC. Sebelum kita menuju Jeddah, kita akan mengunjungi Museum Al-Wahyu di Jabal Nur. Itu biasanya kondisional dengan pertimbangan waktu. Dan setelah itu kita menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk bersiap kembali ke tanah air. Jadi insya Allah nanti untuk keberangkatan 7 Februari bisa berkunjung ke Museum Al-Wahyu. Insya Allah mudah-mudahan Allah beri kelancaran, kesehatan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Di hari Amin, itu, amin. 16 Februari kita berangkat dari Jeddah menuju Dubai. Itu jam 4 malam sampai jam 8 pagi, jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Kemudian kita melanjutkan perjalanan dari Dubai menuju Jakarta itu jam 11 siang. Terus insya Allah kita akan sampai di Jakarta kembali itu di jam 11 malam. Jam 10 maaf, jam 10 malam. Selesai sudah perjalanan umroh bersama Ahlam Travel. Semoga mendapat umroh yang mabrur. Semoga perjalanan kita ini membawa berjuta kenangan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, itinerary udah Hana bacain. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang kurang jelas, kurang paham. Nanti boleh ditanyakan saat sesi pertanyaan ya Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Mungkin penjelasan Hana kurang jelas, boleh banget ditanyakan nanti saat sesi pertanyaan. Oke, ini di sini ada perkiraan cuaca. Oke, kalau untuk di Februari itu cuacanya masih lumayan dingin, masih dingin di sana, masih high season. Itu di Madinah, di Mekah itu kita biasanya masih musim dingin. Jadi dipersiapkan untuk Bapak Ibu baju hangatnya, terus persiapan-persiapan untuk di Saudi itu harus dipersiapkan sebaik mungkin karena kita akan berada di cuaca yang sangat berbeda dari Indonesia. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat, lancar semuanya sampai nanti kepulangan. Tuh, dimohon untuk pakaian hangatnya dibawa, dipersiapkan dari sekarang supaya nanti di sana
sudah tidak cari-cari lagi untuk baju hangat gitu, karena udah di persiapan gitu. Oke, ini ada persiapan umroh. Perjalanan umroh adalah perjalanan ibadah yang membutuhkan kebugaran fisik dan mental. Siapkan perlengkapan yang baik karena saat di tanah suci jamaah akan menghadapi berbagai kondisi khusus, yaitu perubahan suhu dan cuaca yang bisa jadi sangat ekstrim panas atau dingin dibandingkan dengan di tanah air. Terus jarak tawaf bisa mencapai lebih 200 meter sampai 2 kilometer tergantung pada kerumunan dan dari mana taif dilakukan. Dan yang terakhir ada jarak tempuh sa'i, Safa Marwah kurang lebih 3,5 kilometer. Jadi Bapak Ibu diharapkan harus banyak-banyak berolahraga mulai dari sekarang, banyak-banyak membiasakan berjalan kaki karena di sana insya Allah kita akan banyak berjalan kaki ya Bapak dan Ibu. Jadi diusahakan untuk banyak-banyak berolahraga nih dari sekarang supaya nanti di sana sudah terbiasa gitu. Karena nanti di sana kita akan banyak berjalan kaki. Oke. Ini di sini ada persiapan umroh. Jamaah jangan lupa Bapak Ibu jamaah sekalian jangan lupa membawa koper cabin maksimal 20 inch dengan berat 7 kilo dan untuk koper bagasi maksimal 30 inch dengan berat 30 kilo. Jangan lupa membawa obat pribadi dan obat umum, obat-obatan yang biasa diminum di Indonesia dibawa jangan lupa. Terus membawa multivitamin, baju hangat, sweater, masker, hand sanitizer. Jangan lupa membawa payung, topi, kacamata hitam, krim, sunscreen, dan lip balm. Terus jangan lupa membawa tas ransel sendal, botol minum kecil, kemudian botol minum untuk spray wudhu. Kemudian ada tisu basah atau tisu kering, bantal leher, perlengkapan mandi, dan handuk traveling biasanya jangan lupa untuk dibawa. Kemudian untuk laki-laki untuk laki-laki atau jamaah bapak-bapak ini kaum bapak jangan lupa membawa sling bag, sabuk ihram, kain ihram, terus membawa gamis secukupnya, sandal umroh, terus kain sarung secukupnya, sorban secukupnya. Dan untuk jamaah ibu-ibu atau jamaah perempuan jangan lupa membawa kaos kaki secukupnya, mukena secukupnya, terus sandal umroh, terus manset wanita. Oke, untuk dress code keberangkatan. Oke, Bapak dan Ibu, untuk dress code nanti biasanya Ahlam Travel itu tidak ada seragam travel, jadi biasanya ketika keberangkatan kita menggunakan dress code. Untuk laki-laki menggunakan baju koko hitam atau gamis hitam, dan untuk yang perempuan menggunakan gamis hitam dan jilbab kerudung coklat susu gitu. Jilbab atau kerudung coklat susu ini yang kayak Hana pakai. Tuh. Ketika keberangkatan memakai gamis hitam dan kerudung coklat susu. Oke. Ini ada sedikit tips umroh. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kegiatan ibadah kita sebelum berangkat umroh, olahraga ringan untuk menjaga kebugaran bisa dengan berjalan kaki minimal seminggu 3 kali sebelum keberangkatan. Kemudian membiasakan diri terkena sinar matahari, berjemur paling tidak 15 menit di pagi hari. Yang keempat ada jaga pola makan, konsumsi makanan sehat, minum suplemen kesehatan, persiapan obat-obatan pribadi. Yang terakhir, hindari stres dengan menjaga pola hidup untuk tidak memporsir pekerjaan dan jangan lupa istirahat yang cukup. Jadi untuk Bapak Ibu diharapkan untuk menjaga kesehatan, terus banyak-banyak minum air putih, terus banyak-banyak berolahraga, terus mulai dari sekarang dibiasakan untuk sholat berjamaah di musola atau di masjid karena nanti ketika di Saudi kita akan banyak melakukan sholat berjamaah gitu. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran, kesehatan, dan semua berjalan dengan apa yang kita inginkan. Amin. Oke, selanjutnya ini oke sudah selesai itinerary perjalanan yang Hana bacakan. Mungkin nanti ada yang kurang jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh nanti langsung aja ke kolom komentar atau kolom chat. Nanti insya Allah ketika sesi pertanyaan akan Hana jawab. Langsung aja nih kita ke acara selanjutnya yaitu ada manasik umroh, penjelasan
penjelasan detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Farhan. Dan alhamdulillah Ustadz Farhan juga sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah. Semoga semuanya sehat afiat. Amin, amin. Bagaimana Ustadz untuk manasik pada malam hari ini? Ya, Persiapannya? ya boleh insya Allah kita mulai ya. Udah, oke. Oke, langsung aja kita mulai untuk manasik umroh, penjelasan detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya oleh Ustadz Farhan. Kepada Ustadz Farhan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, calon tetamu-tamu Allah, diyufur Rahman, diyufur Rahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang kita belum bisa berjumpa dengan langsung, insya Allah nanti pada tanggal 7 ya Kak Hana, insya Allah kita akan melaksanakan rangkaian daripada ibadah umroh. Semoga seluruh niat baik kita, niat tikat kita, doa-doa kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu, Amin. Amin, ya yang Allah. dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang itinerary kegiatan umroh ya, perjalanan umroh kita, yang mana tadi itinerary sudah dijelaskan oleh Kak Hana. Alhamdulillah saya akan menjelaskan tentang itinerary manasik umroh. Boleh Kak Hana dimulai? Share screen kali ya. Halo, Umroh, Ustadz. ya, cek Oke. kedengaran. Umroh artinya adalah kunjungan. Definisinya adalah umroh adalah kunjungan ke Baitullah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, dan kita ke sana melakukan ibadah dalam keadaan berihram serta menahan diri dari larangan-larangan ihram. Seluruh larangan-larangan yang telah dilarang, kita menjaga diri kita agar tidak melakukan larangan itu. Oleh karena itu hampir semua umroh atau hampir umroh itu dinamakan dengan haji kecil. Karena yang membedakan dengan haji, umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah. Makanya umroh juga disebut dengan haji kecil ya Bapak Ibu. Kemudian di antara fadilah-fadilah umroh, keutamaan-keutamaan umroh itu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu ya. Di sini saya akan mengingatkan lagi, mengingatkan kembali agar kita bisa memperbaiki niat kita, memperbaiki langkah kita dalam beribadah umroh. Yang pertama adalah jihadnya para wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jihad orang yang tua, orang yang lemah, dan wanita adalah haji dan umroh. Ya, karena ini karena Halo, tes tes. ya Kahana ini sepertinya error nih dia.
Iya. Mau share screen ya Ustadz ya? Iya, iya, Pak. Oh, Ya, ini. Oke, Bapak Ibu maaf, ada kendala. Oke, Ustadz lanjut. Iya. Jihad orang tua, orang yang lemah, wanita adalah haji dan umroh. Nah, haji dan umroh ketika itu untuk wanita dan orang yang tua adalah jihad fisabilillah. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Al-umrah ilal umrah kafarah, kata Rasulullah. Satu umrah kepada umrah yang lain adalah kafarah, yaitu penghapusan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Dan haji mabrur itu atau haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasan baginya terkecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah ini merupakan penghapusan dosa-dosa kita. Kemudian dijanjikan oleh Allah surganya Allah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur tidak ada balasan baginya melainkan hanya surga. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apa itu haji yang mabrur? Nah, haji yang mabrur adalah linul kalam wa it'amut ta'am. Apabila ia selesai dari melaksanakan ibadah haji, apabila ia selesai melaksanakan ibadah haji, merupakan dosa-dosanya, akhlaknya, perilakunya, tindak tanduk perubahan dirinya itu semakin baik. Nah, itu yang disebut dengan mabrur. Bir artinya kebaikan-kebaikan ia bertambah. Nah, kita jadikan momentum umroh kita nanti sebagaimana setelah kita pulang dari umroh, kebaikan-kebaikan kita bertambah. Kita semakin dermawan, linul kalam wa ita'amut ta'am. Kita semakin mencintai sesama kita. Artinya menolong satu sama lain. Itu yang disebut dengan bir, kata Rasulullah SAW. Kemudian dijauhkan dari kemiskinan. Tabi'ul umrah lal hajj. Kata Rasulullah, ikutkanlah umrah kepada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi. Memang ketika kita umroh kita mengeluarkan uang yang tidak sedikit ya. Persiapan untuk kita, persiapan biaya umroh untuk travelnya, untuk lain-lain, untuk jajannya, ya, untuk oleh-olehnya, untuk akomodasi lain-lain itu semuanya dengan uang. Kita yakin kita keluarkan lillahi ta'ala. Karena rezeki yang kita miliki sekarang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan umrah yaitu ibadah. Kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin selepas pulang dari umrah. Dan ini memang sudah terbukti, sudah banyak yang membuktikan terjadi banyak keajaiban-keajaiban setelah mereka-mereka yang pulang umroh. Alhamdulillah usahanya dilancarkan, rezekinya makin mengalir, minta seperti mengalirnya air zam-zam. Yaitu tidak pernah habis, insya Allah ta'ala. Yakin yang kita keluarkan lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa. Jamaah umroh selama di tanah suci akan diijabah oleh Allah. Orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pasti dikabulkannya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuni. Makanya lafaz talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Karena apa? Karena Allah yang memanggil kita. Dan kita penuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Nanti kita bertalbiyah ketika kita ingin umroh. Ya Allah, ya Rabb, kami penuhi panggilanmu. Ketika kita memenuhi panggilan Allah, disitulah kesempatan kita untuk meminta kepada Allah, untuk memohon kepada Allah. Insya Allah, semua di sana adalah tempat-tempat mustajabah. Terlebih kita tamunya Allah. Yakin, husnuzon, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika orang haji atau umroh, biasanya yang diminta oleh-oleh atau doa. Biasanya kan seperti itu. Yang harusnya yang diminta itu yang terpenting doa. Karena tahu di sana adalah tempat mustajabah. Tempat dikabulkannya doa-doa kita. Kayak Bapak Ibu siapkan doa-doa terbaiknya. Yang ingin disampaikan, yang ingin diucapkan, sampaikan doa-doa terbaiknya ketika di
tanah haram nanti, karena di sana adalah tempat-tempat mustajabah. Kemudian memperoleh pahala sholat hingga 1000 sampai 100.000 kali lipat. An Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah, salatu fi masjidi afdal min alfu salatin fi masiwah. Salat di masjidku, kata Rasulullah, yaitu Masjidil Haram, itu lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid lainnya. Illa Masjidil Haram, kata Rasulullah, kecuali Masjidil Haram. Salatu fi Masjidil Haram, dan salat di Masjid Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali salat dibandingkan salat di tempat-tempat yang lain. Ini tidak kita dapati, tidak kita temui terkecuali di dua masjid tersebut, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita di sana memang kita menghabiskan waktu kita hanya untuk ke masjid. Iya, masjid makan, ke masjid makan, itu aja. Kalau buat tidur ya rugi di sana ya. Buat leha-leha rugi. Karena pahala kita, waktu kita ketika di Nabawi atau di Masjidil Haram itu hanya terbatas. Orang berbondong-bondong di sana berebut untuk masuk masjid. Kalau kita di sini masuk masjid kan, kalau udah imamnya Allahu Akbar atau udah qomat ya kan. Kalau di sana 1 jam sebelum azan ya kita harus ke masjid, karena kalau kita berangkat pas qomat ya akan bisa kita untuk ke dalam. Seperti itu. Jadi memang manusia di sana berbondong-bondong untuk menuju masjid. Karena luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kecuali di dua tempat tersebut, yaitu Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Kemudian wafat saat umroh, pahalanya dicatat hingga hari kiamat. Ya, wafat. Jadi ketika seseorang meninggal dunia dan ia sedang dalam keadaan umroh, nanti pahalanya dicatat sampai hari kiamat, seakan-akan ia sedang melaksanakan umroh. Sampai ada hadis dari Rasulullah SAW, "Iza maridal abdu aw safara kutibalahu mislu ma kana ya'mal mukiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit, kata Rasulullah, atau sedang perjalanan musafir, kutibalahu mislu ma kana ya'mal mukiman sahihan, maka ia dicatat pahalanya. Misalkan orang tersebut ketika ia sehat, ia sering sholat duha. Ketika sakit, ia meninggalkan duha, itu pahalanya dapat. Karena kebiasaan baik dia, sebelum dia sakit terus dilakukan. Nah, seperti itu juga umroh. Ketika kita sedang umroh, kemudian kita meninggal, insya Allah pahala umroh kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti kita akan bahas untuk di Madinahnya. Next. Mempererat persaudaraan antar umat Muslim. Memang kita satu grup ini kurang lebih ada 44 orang ya, Kahana. 44 orang yang akan berangkat bersama kita dari berbagai macam kota ya. Kita Alhamdulillah. tidak ada yang kenal satu sama lain. Saya juga belum kenal Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Nanti kita wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita tolong menolong antara satu dan lainnya. Kita tambah teman baru, mungkin ada yang kesulitan, ada yang kesusahan dan lain sebagainya. Karena bisa jadi yang menjadikan mabrurnya umroh kita bukan tawaf kita, bukan sa'i kita, akan tetapi mungkin ketika kita membantu orang ketika sedang kesusahan di sana, teman kita yang membutuhkan kita, justru itu yang menjadikan mabrurnya ibadah kita. Maka momen ini juga untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong menolong satu dengan yang lainnya, ya. Seperti itu. Meningkatkan iman dan takwa. Nah, orang yang mengunjungi rumah Allah, imannya itu akan semakin bertambah. Ya. Jadi memang ketika nanti, Masya Allah, dan ini terbukti, ketika sudah di Madinah atau di Mekah, Masya Allah, kata lelah itu hilang. Mudah langkah kita untuk melakukan kebaikan, mudah langkah kita untuk melakukan amal soleh,
Masya Allah, iman kita memang bertambah. Jadikan momen itu ketika kita pulang semakin baik keadaannya. Seperti itu. Next. Mengajari makna sabar. Nah, ada satu pahala yang tidak bisa diukur langsung dari Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak terhitung. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan. Artinya luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. As-safar qit'atul azab. Ketika orang berperjalanan melakukan suatu perjalanan itu adalah sebagian dari azab. Artinya apa? Memang kita menunggu untuk boarding, menunggu di dalam pesawat. Mungkin kita nggak suka makanan di pesawat. Mungkin kita lama nunggu koper bagasi. Mungkin kita lama di bis dan lain sebagainya. Yakin safar yang kita lakukan lillahi ta'ala untuk Allah. Yakin itu semua pasti ada akan ganjarannya. Akan ada pahalanya. Akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika kita sabar. Begitu juga ketika kita di sana, Masya Allah. Bapak Ibu tahu sekarang juga lagi sedang ramai-ramainya ya keadaan di sana. Sampai beberapa berita ya, ada yang saking fullnya, crowdednya luar biasa. Ya memang keadaannya semakin ramai ya, apalagi mau Ramadan. Dan ini juga musim masih ya masih ada dingin-dinginnya lah ya. Kalau kemarin masih dingin nih kalau ini udah ya mungkin Madinahnya masih lumayan dingin ya. Kalau Mekah tidak terlalu. Cuaca mungkin kita kurang cocok. Ya, jangan sampai kita melafazkan di mulut kita ketika kita melihat orang yang kita tidak senang. Jangan sampai kita emosi, amarah, dendam. Kita berada di tanah haram. Tanah yang dimuliakan oleh Allah. Yang mana ketika kita melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Ketika kita melakukan maksiat juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Jaga hati kita, jaga perasaan kita, karena kita akan berada di tempat-tempat mulia, di tanah haram. Apa yang kita ucapkan itu yang akan kita tuai, Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini ada syarat rukun dan wajib umroh ya Bapak Ibu. Syaratnya ya mungkin kita sudah memenuhi semua. Ada muslim, berakal, balik, mampu. Nah ada rukun. Nah di sini yang akan kita tekankan adalah rukun umrohnya. Rukun umroh adalah hal yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah kita. Dan rukun umroh itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi harus kita masing-masing semuanya. Di antaranya ihram, yaitu niat dari mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Artinya berurutan. Kemudian ada wajib umroh, yaitu berihram dari mikot. Nah, yang akan dibahas. Bagaimana kita jangan sampai ketika kita ingin umroh, kita sudah siapkan fisik kita, udah berolahraga, udah siap fisiknya, udah kuat, udah siapin pakaian-pakaiannya rapi. Kita juga punya persiapan untuk itu ya. Apa yang kita pakai di sana, apa yang kita gunain, udah rapi juga. Tapi ada perlu juga tentang manasik, ilmu tentang umroh. Agar ibadah kita benar-benar sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai a'maluna mardudatun la tuqbal. Amal-amal kita ini tertolak dan tidak diterima oleh Allah karena tidak ada dasar ilmunya. Jangan sampai seperti itu. Kita belajar di sini bareng-bareng bersama-sama untuk membahas tentang rukun umroh yang akan kita lakukan. Karena ini yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah kita. Next. Jadi Bapak Ibu, prosesi ibadah umroh itu sebenarnya hanya ini aja ya. Eh, niat berihram di mikot. Kalau yang pemberangkatan ini insya Allah kita mikotnya di Bir Ali, Zulhulaifah. Karena Bapak Ibu pertama nanti kita akan ke Madinah ya, dari Jeddah naik bis ke Madinah. Kemudian mikot di Bir Ali, itu Zulhulaifah. Kemudian setelah itu tawaf, sa'i, tahallul. Sebenarnya rangkaian ibadah umrah ini singkat ya.
Tapi prosesnya pun memang panjang karena ada perjalanan dari Madinah ke Mekahnya itu panjang. Persiapan check-innya panjang seperti itu. Jadi ada yang harus dijaga nanti larangan-larangannya. Next. Ihram diambil dari kata bahasa Arab yaitu al-haram, terlarang atau tercegah. Jadi ihram itu ada larangan-larangan atau cegah yang harus kita tinggalkan. Jadi apabila seseorang sudah niat umroh, maka ia dilarang, ada larangan-larangan yang harus dilakukan. Kalau dia melakukan larangan itu, maka ia terkena denda atau membayar dam. Tapi insya Allah kalau sudah manasik, insya Allah nggak ada yang melakukan itu. Menjaga berhubungan badan, menjaga lisannya dari kata-kata kotor, dan lain sebagainya nanti akan dibahas setelah ini. Nah itu ihram ya. Next. Sebelum berihram, jadi nanti Bapak Ibu kita berihram ini nanti hari terakhir ya di Madinah ketika kita ingin check out dan kita ingin menuju ke Mekah. Nah ini sunnah-sunnahnya bisa dilakukan ketika di hotel sebelum check out ke mana? Ke kota Mekah. Disunahkan untuk mandi sunnah ihram, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memakai wangi-wangian di badan, ya. Kemudian memakai kain ihram. Wanita tidak ada pakaian khusus, prinsip menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki hanya dua helai, atas dan bawah, kain ihram, dan perempuan semuanya tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Asalkan pakaiannya sopan, rapi, tidak tembus pandang, tidak ketat. Nah, itu untuk pakaian wanita. Next. Nah, ketika nanti Bapak Ibu setelah kita sudah niat, sebelum niat ya, sudah mandi sunnah ihram, Bapak Ibu kita antar ke Bir Ali. Di Bir Ali itu di Zulhulaifah ya. Di Zulhulaifah apa yang dilakukan? Nah, ini kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ihram namanya. Disunahkan rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, setelah itu doa sebentar, langsung menuju bis lagi. Kemudian kita niat umroh bareng-bareng di bis. Ketika masih di Bir Ali, seperti itu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaikallahumma bi umratin. Nanti setelah sudah melafazkan niat, nah disitulah berlaku larangan-larangan umroh. Kalau belum niat, belum berlaku Bapak Ibu, larangan-larangan umrohnya itu belum berlaku. Tapi kalau sudah niat, nah mulailah berlaku larangan-larangan umroh seperti itu. Next. Nah ini contoh pakaian ihram ya. Mungkin udah banyak yang tahu. Nah ini adalah uh, cara memakai kain ihram. Nanti kita bisa praktek juga ketika manasik di Madinah ya. Jadi untuk laki-laki itu nanti mungkin saya akan menjelaskan saja. Banyak tutorialnya di YouTube juga secara gampangnya makainya gimana karena memang tidak ada pakaian dalam lagi ya. Ini contohnya pakai kaos dia ya. Nanti kalau kita sudah menggunakan tidak pakai apa-apa. Untuk ketika sudah memakai ihram boleh tidak memakai jam tangan, boleh memakai cincin, boleh memakai kacamata, boleh tas, boleh ikat pinggang, boleh aksesoris itu semuanya boleh ya Bapak Ibu untuk digunakan. Ya, untuk aksesoris boleh untuk digunakan. Nah, nanti bapak-bapak nih yang mau lihat, jadi macam-macam ya cara pakai ihram. Nanti insya Allah kita praktek di Madinah. Yang mau belajar juga di YouTube juga boleh. Senyamannya aja. Seperti ini.
Nah, ketika kita sudah niat, kan kita menuju Mekah ya Bapak Ibu. Nah, ini menggunakan kereta cepat ya. Paket yang ini menggunakan kereta cepat. Jadi nanti selama perjalanan menuju stasiun, kemudian dari stasiun, dari kereta menuju ke Mekah, disunahkan ketika sudah berihram memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah seperti itu. Next. Nah, ini larangan ihram berlaku ketika tadi tuh, ketika kita niat tuh sudah di bis. Nah, ini semua berlaku Bapak Ibu. Menutup kepala dengan penutup apapun laki-laki. Jadi laki-laki udah nggak boleh pakai peci, topi, penutup apapun, walaupun lagi kepanasan atau kedinginan, nutupin pakai kain ihramnya misalkan. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kemudian mencukur rambut, memotongnya walau sedikit. Nah, ini udah nggak boleh nih. Apapun rambut-rambut yang ada di badan, nggak boleh dipotong, nggak boleh dicabut. Seperti itu. Kalau rontok gimana ya, nggak apa-apa karena tidak sengaja. Kalau lagi garuk misalkan, terus ada yang jatuh, nggak apa-apa karena tidak sengaja. Gitu. Memotong kuku tangan atau kaki, nah ini juga nggak diperbolehkan ya. Makanya disunahkan tuh sebelum niat memotong kuku tangan atau kaki. Memakai wangian, nah ini udah nggak boleh. Memakai pakaian berjahit laki-laki, tidak boleh. Kaos, celana dalam, dan lain sebagainya. Membunuh binatang, hubungan suami istri, melaksanakan akad nikah atau melamar, semuanya dilarang. Dan ini berlaku atau diperbolehkan ketika nanti setelah tahalul. Ya. Jadi kalau belum tahalul, ini masih dilarang Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tahalul, ini semua boleh dilakukan. Seperti itu. Next. Kemudian kita menuju Mekah, check-in. Bapak Ibu hotelnya Anjum ya kalau nggak salah. Di Anjum nanti check-in dulu, makan malam. Pasti kita mulai umrohnya itu pasti malam ya. Langsung kita nanti tawaf. Nah, tawaf ini merupakan rukun umroh juga yang menentukan sah atau tidak sahnya apa ibadah kita. Apabila kita tinggalkan, tidak sah ibadah umroh kita. Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan di Hajar Aswad. Nah, itu tawaf. Next. Ketentuan tawaf ya dilakukan yaitu berniat untuk tawaf. Kedua adalah orang yang tawaf diwajibkan untuk mengelilingi Ka'bah. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Orang yang hendak bertawaf harus suci dari hadas dan najis. Orang yang tawaf harus menutup aurat, ya. Jadi Bapak Ibu, eh, kalau tawaf itu harus keadaan suci atau mempunyai wudhu. Kalau batal, harus wudhu lagi, ya. Tidak sah tawafnya kalau dilakukan dalam keadaan tidak suci. Seperti itu. Nah, ini ada nomor 1 Hajar Aswad. Nah, sekarang sudah apa namanya? Sudah ditandai atau setara dengan pilar hijau ya. Nah, di sana kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nanti kita berjalan, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu ada di nomor 6 ya. Telapak kaki Nabiullah Ibrahim. Nah, ada juga nomor 2 itu multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ada lagi Hijr Ismail. Ada lagi rukun Yamani. Nanti dari rukun Yamani ke Hajar Aswad mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan yang namanya umroh itu tidak ada bacaan yang wajib dibaca ya. Berbeda dengan sholat, kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Orang yang sholat kemudian ia tidak membaca Fatihah maka tidak sah sholatnya.
Kalau umroh tidak ada bacaan yang wajib dibaca. Terkecuali niat tadi di awal. Harus dilafazkan, harus dibaca. Tapi untuk tawaf, untuk sa'i, itu tidak ada bacaan yang wajib untuk dibaca. Selama tawaf, mau baca doa, istighfar, solawat, baca Quran, apapun boleh. Yang penting amal ibadah, amal kebaikan, atau ibadah kepada Allah. Doa selama di sana. Mungkin nanti memang saya akan bimbing. Karena sekarang peraturan baru, Bapak Ibu biasanya ahlam, itu menggunakan transmitter. Ya, jadi Bapak Ibu hanya mendengarkan, ngikutin saya seperti itu. Tapi sekarang sudah dilarang oleh pihak Saudi. Dengan berbagai macam alasannya. Jadi sulit juga kalau kita untuk keadaan di sana rame, crowded. Kalau memang yang tidak dengar, Bapak Ibu baca apapun boleh. Doa apapun boleh di sana. Tidak ada bacaan khusus yang harus dibaca. Istighfar, solawat, dan lain sebagainya. Artinya kebaikan-kebaikan baca di sana. Yang penting jangan ngomongin orang, jangan. Jangan gibah, jangan. Auzubillah. Kebaikan-kebaikan dibaca di sana. Amal-amal ibadah di sana dibaca. Jadi memang tidak ada bacaan khusus, tapi mungkin nanti saya akan bimbing, mungkin nanti kalau tidak ada yang dengar atau lain sebagainya, karena memang sekarang dilarang, artinya tidak ada bacaan khusus yang wajib dibaca ketika tawaf maupun sa'i ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini nanti satu berakhir lagi di satu. Jadi kita jaraknya tidak dekat dengan Ka'bah ya, kita menjauh. Kalau semakin dekat dengan Ka'bah itu semakin tidak gerak Bapak Ibu ya. Apalagi dekat-dekat dengan daerah Hajar Aswad sampai Hijr Ismail itu luar biasa crowdednya. Seperti itu. Next. Nah, ini ada sunnah tawaf. Yang pertama, sunnahnya kalau kita lakukan, kita dapat pahala, kita kerjakan yang tidak berdosa. Selama kita bisa, kita lakukan. Yang pertama, memberi hormat atau istilam. Jadi setiap kita bertemu Hajar Aswad, karena kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, tidak bisa memegang Hajar Aswad, kita istilam. Sebagai penghormatan dengan mengangkat tangan kanan kita melambaikan ke Ka'bah, menghadap Ka'bah dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Kita kecuk Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 3 kali boleh. Ya, kita menghadap Ka'bah, istilam kepada Ka'bah, kepada Hajar Aswad, maaf. Kita kepada Hajar Aswad dengan mencium Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sejajar dengan dengan Hajar Aswad ya. Pria bahu kanan terbuka ya. Jadi nanti yang kanan itu terbuka pria, nanti di sana juga kita selalu briefing ya Bapak-bapak. Berlari-lari kecil ini sangat sulit karena sangat crowded di sana. Untuk berlari-lari kecil sepertinya sulit. Karena memang ramenya luar biasa Bapak Ibu di Ka'bah ya. Mengucapkan doa, pujian, solawat. Nah, jadi kita bebas membaca apa saja ya. Dan tidak ada bacaan yang wajib kita baca. Tidak ada kaitan terkait untuk bacaan tertentu. Mengusap rukun yamani atau melambaikan. Nah, seperti di Hajar Aswad, di rukun yamani pun kita melambaikan tangan seperti itu sama. Seperti di Hajar Aswad. Next. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah ya di antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Kemudian selesai. Nah, jadi nanti untuk mencium Hajar Aswad, berdoa, memegang Ka'bah itu di luar umrohnya Bapak Ibu. Jadi kalau grup memang tidak akan bisa. Jadi Bapak Ibu di sana banyak waktu yang mau megang Ka'bah, yang mau megang dinding Ka'bah, yang mau mencoba memegang Hajar Aswad misalkan di luar umroh ya. Ketika sedang sholat 5 waktu, bisa Bapak Ibu bisa sholat 5 waktu di dalam. Tapi yang laki-laki wajib menggunakan kain ihram ya. Dengan syarat itu sekarang peraturannya. Di luar umroh. Selama kita umroh, kita fokus untuk menyelesaikan tawaf dan sa'i. Seperti itu. Sampai tahallul.
Setelah selesai tawaf, kita beralih ke belakang sejajar dengan makom Ibrahim. Di sana kita sholat sunat tawaf, ya. Sama 2 rakaat, membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian kita berdoa di multazam. Maksudnya di belakangnya itu sejajar dengan multazam selagi bisa. Kemudian setelah kita berdoa, tawaf, kita ke belakang minum air zam-zam. Nah, ini di sana Masya Allah Bapak Ibu ya, ada satu air yang kalau udah di Indonesia harganya mahal. Ya. Di sana gratis, murni, seger, namanya air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Kata Rasulullah, air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Bapak Ibu minum air zam-zam biar sehat, insya Allah Allah kasih kesehatan. Biar kuat, insya Allah Allah kasih kekuatan. Jadi tergantung apa yang diniatkan ya Bapak Ibu untuk baca air zam-zam. Tapi doa dari Rasulullah itu 3. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Tuh. Minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari segala macam penyakit. Itu doa dari Rasul. Jadi kalau mau baca doa-doa yang lain boleh ya. Minum zam-zam, sebelum minum zam-zam baca doa. Karena 5 syuribalah, apa yang kita niatkan. Masya Allah. Udah minum zam-zamnya di Ka'bah, kita sebelum minum baca doa, terlebih kita minumnya di Ka'bah, Masya Allah, yakin doa kita semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita setelah tawaf kita lanjut ke Mas'a namanya. Mas'a itu tempat sa'i Bapak Ibu ya. Itu dari Sofa ke Marwah. Kalau sa'i boleh keadaan tidak suci ya, tanpa wudhu boleh. Selama sa'i kalau capek boleh nggak makan boleh nggak minum boleh. Jadi sa'i ini karena yang lumayan jauhnya memang sa'i ya. Jadi antara Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa itu udah 2 hitungan ya, bukan Sofa Marwah Marwah Sofa 1 bukan. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, dan itu berlaku 7 kali. Nanti kita berakhirnya di Marwah seperti itu. Nanti kita akan berakhirnya di Marwah. Ini bacaannya, nanti kita akan bimbing next. Next. Nah, nanti di sana ada di Sofa maupun di Marwah Bapak Ibu ada namanya lampu hijau di atas, pilar hijau. Nah, pilar hijau ini disunahkan untuk lari-lari kecil untuk laki-laki aja ya. Untuk laki-laki disunahkan untuk lari kecil. Dia bacanya Rabbik fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Nah, ini bacaannya ketika jamaah melewati lampu hijau seperti itu. Next. Nah, setelah selesai sa'i di Marwah, kita ke belakang, kita berkumpul, nanti kita ada doa di sana, ada menghadap di Bukit Marwah, nanti kita melambaikan di Ka'bah nanti di sana. Kemudian selesai dari sa'i, kita langsung ke Marwah ke belakang untuk tahallul ya. Nah, tahallul dari kata halal, yang mana tadinya dilarang jadi halal nih. Tadi kan nggak boleh. Tapi tahallul dulu ya, mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Untuk laki-laki hendaknya dicukur habis, dan untuk perempuan 1 ruas jari. Jadi walaupun 3 helai sah, jadi nggak harus gundul nggak. Tapi Rasulullah mendoakan orang yang mendoakan 3 kali pada siapa mereka yang menggundul untuk laki-laki, bukan untuk perempuan ya. Untuk perempuan yang digundul. Untuk perempuan 1 ruas jari pun sudah sah. Begitupun laki-laki 3 ruas jari, 3 helai rambut pun sah ya. Jadi ada apa? Orang yang nggak mau umroh katanya nanti digundul ya. Enggak, itu salah ya. Digundul itu maka Rasulullah mendoakan 3 kali untuk orang yang menggundul. Jadi nggak harus gundul. Tapi kalau mau ya digundul.
Nah, ini dam nanti insya Allah kita bahas sana, insya Allah kalau sudah manasik. Nah, ini ada tayamum, insya Allah selama di pesawat sekarang masih banyak kamar mandi ya Bapak Ibu, masih ada air ya di pesawat. Kita naik Emirates, pesawatnya bagus ya. eh untuk sholat mungkin ada beberapa sholat yang kita lakukan di pesawat nanti, entah itu perjalanan ke mana namanya, la ilaha illallah, ke Mekah, ke Jeddah, atau nanti ketika pulang ya. Jadi kalau kita mendapatkan waktu sholat di layarnya ada lokasi waktu negara tertentu, nah kita bisa sholat di atas pesawat ya, sama sholat di atas pesawat dalam keadaan duduk ya, ruku kita bungkukan sedikit, sujud kita bungkukan lebih dari rukunya, seperti itu, dan keadaannya duduk seperti itu ketika sholat di dalam pesawat. Next. Nah, nanti ada jamak dan qashar ya. Jamak itu apabila perjalanannya sudah melewati 81 kilometer. Kita memiliki perjalanan ini terlebih perjalanan ibadah ya. Nah, itu lebih dianjurkan untuk jamak dan qashar seperti itu. Next. Nah, jamak takdim yaitu menggabungkan dua sholat pada waktu yang pertama. Misalkan sholat zuhur dan asar kita lakukan di waktu zuhur. Nah, ini namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir menggabungkan dua sholat pada waktu yang kedua. Maghrib dan Isya kita sholat di Isya. Nah, itu namanya jamak takhir. Mungkin kita ada beberapa waktu kita akan menjamak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita jamak. Jadi nanti Bapak Ibu kita jamak takdim. Nah, berarti kita menggabungkan zuhur dan asar di waktu zuhur. Seperti itu. Nanti ada jamak takhir, menggabungkan zuhur dan asar, tapi kita tarik zuhurnya nanti di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya, sholat jamak, menggabungkan dua sholat. Next. Nah, ada di Tanah Haram, Bapak Ibu. Di Nabawi dan di Mekah, di Masjidil Haram, itu hampir setiap kali sholat, ya hampir setiap kali sholat, pasti ada namanya sholat jenazah. Pasti ada namanya sholat jenazah. Sholatu alal amwat, nanti di Sang Bilal di sana mengumandangkan seperti itu, kita suruh sholat tuh, sholat jenazah. Yang dikatakan man sholat ala jenazah walam yatba'ha falahu qirat. Siapa yang mensolatkan jenazah dan tidak mengirinya, dia memperoleh pahala sebesar satu qirat. Nah, satu qirat ini seperti apa, yang terkecil di antaranya seperti Gunung Uhud. Insya Allah Gunung Uhud Bapak Ibu kita tahu, nanti kita ke sana tuh. Gunung Uhud ini gunung terbesar, terpanjang di kota Madinah Al-Munawwarah. Itu pahalanya. Masya Allah. Kita ikutin imam pasti sholat jenazah ya. Jadi habis sholat fardu biasanya langsung mengumandangkan untuk sholat jenazah, dan itu pasti ada. Mungkin kalau nggak ada beberapa kali aja, tapi kebanyakan hampir setiap waktu itu ada sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu 4 kali takbir ya Bapak Ibu. 4 kali takbir, nggak ada ruku, nggak ada sujud ya. Jadi diri aja sholatnya. Kita membaca niat usolli ala hadzal mayit au mayitah. Kita niat saya sholat jenazah karena Allah Ta'ala. Usolli ala man sholla alaihil imam, saya sholat bagaimana imam sholat, seperti itu. Nah, ini niat untuk sholat jenazah ya. Arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini niatnya. Di rakaat takbir pertama kemudian kita membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat ya. Membaca sholawat kepada Rasul, pada Nabi. Takbir ketiga mendoakan mayit. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang kita hafal aja. Biasa takbir keempat, biasanya kalau di Mekah atau Madinah, biasanya dia langsung salam.
Atau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Seperti itu. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini Bapak Ibu di sana hanya berlaku di hari Jumat subuh, sholat Jumat subuh. Dan ini terkadang ada imam yang nggak baca ayat sujud tilawah ya. Sujud tilawah yang berupa sujud yang dilakukan membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Jadi ketika sang imam baca ayat sajadah ini biasanya di subuh ya. Nanti Bapak Ibu dapat Jumatnya itu di Masjidil Haram. Insya Allah. Insya Allah. Dapat Jumatnya di Masjidil Haram. Subuh bareng tuh nanti. Mungkin kalau sang imam membaca ayat sajadah atau alif lam tanzil. Alif lam mim. Nah, itu namanya dia membaca ayat sajadah tuh. Jadi nanti Allahu Akbar. Jadi jangan ruku Bapak Ibu, sujud. Ya, namanya sujud tilawah ya. Bacaannya sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi boleh. Boleh juga baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sujud sekali bangun. Nah, sang imam meneruskan ayatnya lagi. Nah, itu namanya sujud tilawah ya. Nanti sang imam melanjutkan bacaannya kembali seperti itu. Dan ini berlaku di hari Jumat Jumat subuh. Di luar Jumat subuh tidak ada ayat sejadah biasanya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz Farhan atas penjelasannya. Ini kita sudah masuk ke sesi Q&A, tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada Ustadz Farhan, dipersilakan untuk chat di kolom komentar, atau yang ingin bertanya langsung boleh diaktifkan audio dan kameranya. Oke, ini Hana langsung bacain aja ya dari Pak Adib. Kalau ada yang tidak acara or OTW, ini lebih bagus on cam katanya, biar supaya saling kenal. Boleh Bapak Ibu yang mungkin lagi ada di rumah, boleh silakan on cam supaya bisa mengenal satu sama lain. Dan ini ada pertanyaan dari Kak Widya. Assalamualaikum Kak, aku tadi telah join yang hari pertama dan kedua Kak. Oke, nanti untuk rekaman manasik dan materinya akan Hana share lagi di grup. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan, bisa diulang lagi, bisa dipelajari kembali. Gitu. Oke, ini ada dari Kak Revi. Kalau bawa power bank disimpan di cabin atau di bagasi ya, Ustadz, bagusnya? Kalau bawa power bank. Kabin, bagasi dilarang. Oke, untuk power bank di koper cabin ya, Bapak dan Ibu yang mau bawa power bank boleh disimpan di koper cabin. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Adib di grup. Ini pertanyaannya ada 5. Oke, langsung aja Ana bacakan yang pertanyaan yang pertama. Kapan kira-kira visa approval sudah dapat diketahui? Oke, insya Allah untuk visa segera kami informasikan, dan alhamdulillah untuk tiket kami udah isut. Nanti insya Allah juga akan kami share di grup. Jadi nanti insya Allah segala informasi akan kami share di grup. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bapak dan Ibu. Terus yang kedua ada pertanyaan dari Pak Adib, karena koper bawa sendiri bagaimana memastikan satu rombongan ahlam tidak tertukar? Oke, alhamdulillah biasanya setiap keberangkatan ini kita kopernya suka beda-beda ya Ustadz. Yang mengenal itu adalah tanda pengenal koper dan sabuk koper ya Ustadz. Insya Allah selama ini aman-aman aja kan Ustadz untuk koper? Ya nanti ada tanda kan tali ya dari tim handling di Soekarno sudah dikasih. Ada pengenal, name tag dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, saya dan istri habis Taif akan nambah ibadah umroh. Mungkin perlu di list siapa aja yang mau nambah ibadah umroh. Untuk nanti umroh kedua nanti insya Allah akan di-share ya Ustadz di grup siapa aja yang mau bergabung. Jadi nanti biasanya Ustadz ngasih tahu nih di grup untuk siapa aja yang mau ikut, tapi biasanya di list. Yang kelima, salam kenal Ustadz Farhan yang ganteng dari saya, Pak Adib dan istri. Sampai ketemu insya Allah biiznillah. Amin. Amin, amin. Sehat-sehat Pak Adib. Insya Allah kita ketemu.
Oke. Kam nanti minta materinya ya untuk dibaca-baca lagi. Boleh, insya Allah nanti materinya akan Hana share lagi ya di grup Bapak dan Ibu. Oke, ini ada Bunda Tria Dika Kumala. Halo Bunda, ini Bunda mau tanya. Yang pertama ada pada saat ziarah Raudhah, apa bisa membawa anak usia 3,5 tahun juga masuk mengingat biasanya berdesak-desakan Ustadz. 3,5 tahun biasanya diusir oleh askar, tidak diperizinkan. Oh, jadi untuk anak Ya, tidak diperizinkan untuk masuk Raudhah ya Bunda. kemarin kita mencoba memaksakan anak 7 tahun, tapi memang badannya kecil ya, fisiknya kecil, pendek lah. Walaupun 7 tahun, mereka menganggap ini kecil. Mungkin anak 3 tahun lah ya, mereka pikirnya tidak diperkenankan oleh askar. Kalau memang tidak diperkenankan, yang ada nanti orang tuanya juga nggak boleh masuk. Kan seperti itu. Nanti yang ada orang tuanya nggak bisa masuk. Seperti itu. Terus yang kedua, jika pada saat tawaf batal, wudhunya bagaimana Ustadz? Nah, kita wudhu nanti pakai air spray ya. Kita bawa, biasanya saya akan menyarankan bawa air spray karena di sana sulit untuk balik ke kamar mandi jauh ya. Nanti kita wudhu pakai air spray di sana. Insya Allah satu grup pasti ada yang selalu bawa. Saya mengingatkan kan, apalagi yang ada yang sering batal dan lain sebagainya. Melipir dulu, wudhu di sana. Nanti kita bahas wudhu. Jadi kami ajarkan untuk wudhu simpelnya dengan basuhan rukun-rukun wudhunya saja. Seperti itu. Dimudahkan, insya Allah. Nah, Nanti tinggal melanjutkan untuk setelahnya kekurangannya aja. Jadi tidak mengulang lagi. oke, ini yang ketiga, apa bisa pada saat umroh kedua menggunakan golf car? Bisa Mm-mm. Berapa biayanya Ustadz untuk golf car itu biasanya? kurang lebih ya, nggak tahu ada, kalau ada, belum ada perubahan atau ada perubahan, 50 SAR per orang kalau tidak salah. Dan Oke. itu hanya sa'i aja ya. Tawaf nggak ada. Tawaf tidak ya? Ya, Oke. kalau bisa sa'i aja. Apakah golf car-nya hanya pada saat tawaf saja, sa'i, atau bisa untuk tawaf dan sa'i nggak? Itu hanya untuk sa'i aja ya Ustadz? Ya, Ya, hanya untuk sa'i. samain. Mm-mm. Yang keempat, pada saat di Madinah, kapan ada free time? Misalnya mau mengunjungi Museum Asyafiyah, apakah bisa dibantu dari travel? Hari apa itu Kak kosong? Nanti lihat aja kondisinya, sebagai apa, kalau bisa kosong di Biasanya itu ini info ya, bisa. Ustadz. Mm-mm. Mudah-mudahan bisa Allah mudahkan. Amin. Yang kelima, pada saat di Mekah, kapan ada free time? Misalnya mau mengunjungi Jabal Khondama, apa bisa dibantu dari travel? Biasanya kita free time banyak ya Ustadz kalau yang mau ngelis ke Jabal Khondama. Ya kalau Honda mau ngapain? Mau foto-foto. Iya nanti insya Allah dikondisikan, insya Allah. Ya Allah bisa, mudah-mudahan. Oke, yang keenam, pada saat sesampainya di Dubai bisa ganti baju di mana? Di bandara atau pada saat sarapan? Biasanya sarapan sih ya. Ya, sarapan ya, di hotel. Ya. Jadi nggak ganti baju nggak apa-apa. Hmm. Kalau mau bisa nanti di resto Dubai. Di Resto Dubai, bisa ya Ustaz? Iya. Nah, Oke, ini ada dari Ibu Rosida Bawazir. Mbak Hana, cuaca dingin sampai berapa derajat Ustaz kira-kira di Madinah dan Mekah? tadi infonya berapa Kak Hana? Empat Kemarin saya 14-an ya? 14-an. Kalau pagi itu Kemarin dingin banget kan Ustaz? kemarin saya pulang tanggal berapa tuh Kak Hana? Angkat Itu Mbak Ana pertanyaan saya udah dijawab belum ya? Udah, Bapak. Udah, Oh Bapak. ya tadi saya ada telepon masalahnya. Mm-mm. Oh ya. Visanya berarti sudah kapan? Insya Allah kita share visanya itu di tanggal 30. Minta Mbak Ana doanya ya izin, Bapak, mudah-mudahan Oh lancar. 30. Mm-mm. Ustadz Bismillah, izin. semoga dimudahkan. Amin. Terus itu yang mau umroh lagi, Mas Ustadz Farhan nanti bantu ini ya, berarti ya mau nambah-nambah ya, pengen ini gitu. Iya Pak. Iya Pak. Ntar kita info. Biasanya dari Oke, Taif siap. ya. Apakah masuk di Sekali ini Raudhah Ustadznya pakai ganteng, aplikasi masih Ustadz? muda ya kan. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz izin Iya untuk Pak. masuk Raudhah pakai aplikasi? Enggak, dari travel insya Allah udah disiapkan tasrihnya Pak sekarang. Oh, jadi Iya. nggak perlu untuk download aplikasi Enggak Ustadz ya? usah Pak. Iya. Iya, ya kita terima bersih aja ya. Terima Ini kasih apa Pak.
teman-teman yang Ini lain apa nggak di on cam kan ya biasanya kalian tuh kayak Pak Anton tuh saya kenal Pak Anton tuh. Ya Pak Anton, salam kenal Pak Anton ke. Salam kenal Pak Adip. ini Pak, Masya Allah ya, dari Pak Yuli, tanggal salam kenal Pak Eh, Yuli. matur sembah suwun Pak. dari Nggih, tanggal sami-sami. Minggu sampai hari Rabu kemarin itu Raudoh ditutup karena ada maintenance katanya. Tapi nggak tahu ada apa. Tapi per hari Kamis sih Hmm, sudah dibuka. Insya Allah nanti kita insya Allah dimudahin Alhamdulillah. dibuka Jangan sampai ya. kita ke sana rodonya Amin. tutup lagi ya. Doain ya Pak, doain insya Allah. Nggih. Amin, amin. Oke, ini tadi sampai di cuaca. Oke, cuacanya gimana Ustadz? Masih Kemarin saya baru pulang masih seminggu sama. yang lalu ya, Iya, Mbak Hana. benar. Masih dingin, Madinahnya dingin, masih di angka 13, 14, 10 gitu, masih dingin. Tapi makin ke sini juga udah mulai ini Madinahnya. Tapi kalau Mekah itu nggak panas ya. Kalau Mekah itu panas. Kadang kalau kita bawa jaket, paling kita butuhnya cuma di Madinah aja, Pak. Di Mekah itu enggak. Karena berbeda banget ya. Udara Mekah dan Madinah. Sama di Ya. Taif. Nah, itu Taif sampai ada apa namanya? Embunnya itu. Saking dinginnya kalau di Taif. Sampai 3 derajat, 2 derajat di Taif itu. Saking dingin kalau di Taif. Tapi kan kita di Taif sehari aja kan. Seperti itu. Kalau boleh persiapan bawa jaket kalau misalkan di Madinah memang sekarang masih ada lah, masih dingin ya. Kalau di Mekah enggak. Oke, ini ada Pak Yuli. Assalamualaikum, izin bertanya untuk tahalul alangkah baiknya antara sesama jamaah ahlam nanti bisa saling membantu. Tahalul, terima kasih. Ya, insya Allah bisa saling membantu ya, Enggak, Ustadz. saya yang cukurin Pak nanti. Alhamdulillah. Dibutakin aja Ya, nanti Ustaz ya. Enggak, kalau gundul ada di sana, kalau gundul ada ininya apa? Tukangnya, tukang cukur. ada. Oh, Ada di sana banyak. Iya. Yang penting saya kira Ustadz Farhan bawa gunting. Sering lupanya itu pas mau nyukur habis selesai ini kan, ini kan mau tahalul tuh lupa mana guntingnya. Stok gunting harus dibawa itu. Ini yang Kalau lainnya nggak on cam, kenapa ya? Ini pada lagi bobo. ada acara kali, Pak. ya Ya Pak artinya isi. nanti sebetulnya sesi sesi untuk saling kenalan harus dipercepat wajah-wajah nih kan. Kalau Pak Anton, Pak Yuli ini alhamdulillah nih seperti saya sempat kenal ini. Cuma yang lainnya mungkin anak Insya Allah Pak. milenial ini karena Ahlan ini kan terkenal grup milenial ya Pak Yuli ya Pak Anton ya. Kalau Iya kita itu Pak sudah Adit. kolonial, sudah punya anak. Nah, jawaban Alhamdulillah. saya yang koper yang nggak ada ininya gimana itu Mbak Hana? Kan kopernya nggak ada ininya. Nanti insya Allah akan kami berikan tanda pengenal koper. Itu nanti tim handling kami, insya Allah sejauh ini sih tidak aman-aman aja ya Bapak, tidak ada kendala. Mudah-mudahan minta doanya. Semuanya berjalan dengan lancar, insya Allah. Amin. Amin. Hmm. Kita berarti diperbolehkan bawa 2 koper besar yang di bawah apa namanya bagasi Nanti yang untuk tempat yang kumpul kecil tetap kita seperti bawa di langsung boleh ya? itinerary Pak ya. Ya boleh. Satu orang satu koper Pak, kayak gini Pak. Satu orang kan satu koper bagasi sama kabin ya kan. Hmm. Nah, boleh misalkan yang keluarga biasanya itu mau enak ya, kalau mau bawa koper kabinnya itu satu aja, jangan misalkan 4 orang keluarga, empat-empatnya bawa kabin, itu repot banget. Repot, repot. No good itu. Karena di Dubai pun, iya, di Dubai pun kita nggak butuh baju banyak ya, nggak ganti baju pun nggak apa-apa maksudnya. Jadi memang kalau kalau saya anjurkan ya, lebih enak per keluarga ya bawa kabinnya, perwakilannya aja seperti itu. Kalau memang memungkinkan, karena memang kalau semuanya masuk pesawat biasanya Emirat itu full dia. Emirat itu full. Kadang koper kabinnya itu nggak diperkenankan buat ke dalam, malah ditaruh di bagasi. Seperti itu biasanya yang sudah-sudah. Karena Emirat ini Masya Allah ya, memang kalau full kan memang tidak bisa di atas kan semua koper kayak gitu. Terkadang dia melihat kondisi situasi juga. Ya kalau bisa per keluarga perwakilan aja bawa kabin satu, tapi kalau bagasi ya nggak apalah satu-satu, perfect nggak apa. Karena biasanya ketika berangkat masih enteng, ketika pulang udah pada berat.
Ustadz koper. Iya beranak ya. Iya, beranak belanja. Nah, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ingin bertanya? Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Atau nanti bisa langsung tanya di grup. Mungkin masih ada yang kurang jelas. Boleh. Ya, jangan lupa di-share ya, Pak Mbak Ana. Ana, Siap, untuk siap. dari hasil Manasik ini ya. Ya, siap, Bapak. Ya, Iya ada Pak, mau pertanyaan tambahan dikit nih. saya mau tanya Ustaz Farhan. Oh ya, Iya Pak, Ya, silakan. tadi di awal itu pada saat ihram itu kan kita tidak boleh menggunakan wangian gitu ya. Iya, Tapi di awal itu tadi Ustadz apa menjelaskan bahwa nanti sebelum kita melakukan ihram itu harus mandi iya, junub gitu ya Ustadz ya. iya, iya, Terus memakai iya, wangi-wangian sunnah. dan lain sebagainya itu yang benar yang mana Ustadz? Sempet bingung. Nah, jadi sunnahnya sebelum niat itu kan sunnahnya itu dilakukan sebelum niat. Nah, Oke. sebelum melafazkan niatnya, itu boleh kita bergunting kuku, kita menipiskan kumis, mengganggu, merapikan jenggot. Kadang di kereta misalkan iseng ya kan, nyabut-nyabut jenggot. Nah, itu kena larangan itu. Terus Oh, bulu hidung misalkan panjang, ditarik-tarik gatal misalkan. Nah, itu juga kena larangan. Seperti itu. Nah, itu boleh dilakukan tuh sunnah-sunnahnya sebelum niat. Nanti kalau pakai wangi-wangian itu boleh nanti habis mandi, tapi ketika di Bir Ali, kemudian sholat di Bir Ali, kemudian masuk bis, nah saya bilang nih, Bapak Ibu, semuanya sudah siap untuk melafazkan niat, kalau sudah siap, larangan-larangan yang ihramnya mulai berlaku. Nah, disitulah tidak diperbolehkan lagi. oke Seperti oke. itu. Jadi Berarti posisinya tidak boleh memakai, pakai apa-apa gitu ya Ustadz ya. iya, yang larangan-larangan nanti kita reminder lagi di sana untuk Baik. memakai wangian, untuk memotong kuku, rambut, lain semuanya itu udah nggak boleh. Setelah kita melafazkan niat umroh seperti itu Pak. Berarti intinya sebelum melafalkan niat, kita pakai wangi-wangian masih diperbolehkan ya, Boleh, Ustaz? boleh, boleh Pak, boleh banget. Ya merapikan badan apa semuanya, deodoran. Jadi pakai deodorannya juga sebelum niat ya. Iya. Kalau habis niat jangan. Oke. Apa lagi? ya. Ada lagi ya? Oke, Ustaz. Izin Mbak Hana, Iya, boleh, ya, Bapak. bertanya sedikit sama Pak Ustaz. Sebenarnya salam kenal Pak Ustaz dari saya Pak Anton di Kota Makassar ini. Oh ya, makasih Sama ya Pak. Pak Anton, salam kenal Pak Anton. dan Pak Warisa. Izin Pak Ustaz mau bertanya sedikit terkait untuk masuk Rauda. Apa cuman sekali aja Pak Ustaz yang untuk jamaah kita, misalnya kalau mau kembali sholat di Rauda itu diwajibkan mendaftar lewat nusuk atau gimana Pak Ustaz? Ya Pak, kalau untuk travel memang jatahnya sekali Pak ya. Insya Allah itu Ya, sekali juga kalau lancar, Masya Allah, Alhamdulillah banget ya. Tapi Bapak bisa coba ya lewat aplikasi Nusuk ya. Kalau memang jadwalnya itu pas sesuai seperti itu ya. Dengan tanggal kita di sana biasanya full. Tapi Bapak boleh coba biasanya itu bisa lihat tutorialnya di YouTube ya. Itu biasa Oke. masukin nomor visa kalau nggak salah ya. Nomor visa seperti itu. Tapi yang dari travel insya Allah sudah disiapkan buat satu kali masuk seperti itu. oh, Kalau siap. Terima misalkan kasih. pengen mencoba, bisa di aplikasi Nusuk, tapi kita nggak tahu kesediaannya. Apalagi sekarang Raudhah ini ketatnya luar biasa kok. Keadaannya juga lagi ramehnya, Masya Allah sekarang Madinah. Seperti itu. Tapi insya Allah travel menyiapkan untuk kita masuk satu kali. Insya Allah Yes. Ta'ala. Terima kasih Pak Ustaz. Iya Pak, sama-sama. Pak Anton. Ya Bu Hana. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Nanti jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lagi melalui grup keberangkatan kita, karena Alhamdulillah Ustadz Farhan juga sudah bergabung bersama kami di grup keberangkatan. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum kurang jelas atau belum mengerti, boleh langsung ditanyakan nanti di grup. Gitu. Ini sudah jam setengah 10 ya, tidak terasa. Masya Allah. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya.
kita akan tutup acara pada malam hari ini karena mengingat waktu sudah jam 9:30 malam. Siap. Tapi nggak ada yang pada on cam ya. Tapi salam kenal Ibu Pak Wulan dari Pak Marisa ini ya. Pak Nanti Marisa. Bu Marisa. mungkin nanti di Ya, ini Iya. paper Ustadz, lunch Pak Adit. istri Ya, saya sama-sama. di samping katanya belum pakai make up katanya. Berarti sampai panggilannya siapa? Saya Makin. Makin, yes. Sama. Salam kenal Pak Makin. Salam Yes. kenal. Oke, makasih semuanya. Ini saya pas umroh harus Ini aja ninggalin bocah nanti ini di nih. sana Pak Adib Iya. kita jadikan ketua kelas gitu ya. Bapak Waduh, Ibu. Iya, ketua Betul, rombongan, betul, betul, Pak. Kelas. Ketua, kok Betul, kayak Pak. sekolah Betul. lagi. ketua kloter. ketua keloter, betul. Oke, pokoknya salam kenal semuanya. Semoga ibadah kita makbulah Amin. diterima oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Mohon Amin. bimbingannya Amin. karena kita baru umroh yang pertama ini. Insya Allah, insya Allah. Yes. Insya Allah. Insya Allah kita bimbing. Oke, terima kasih Bapak Ibu jamaah alam sekalian. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Salam kenal semuanya. Mudah-mudahan umrohnya nanti berjalan dengan lancar. Allah berikan Amin. kemudahan, Allah berikan kesehatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pokoknya terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan dan panjang umur dan nanti akan ditutup acara pada malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Farhan. Jadi kurang lebihnya Hana memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk Ustadz Farhan, Waalaikumsalam. waktu dan tempat dipersilakan untuk membaca. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Mari Bapak Ibu, kita tutup acara pada malam hari ini. Semoga semua niat-niat baik kita, perjalanan-perjalanan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat sampai kita berangkat nanti dan sampai kita pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap semoga perjalanan kita diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan semua urusan-urusannya dijauhkan dari segala bencana, dari ujian, dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad Amin. wa si'atan fil rizki wa taubatan qabla al-maut, syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa Amin. afan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Amin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil umurana wa umur walidina wa umurana jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf, sampai berjumpa nanti di Paperland tanggal 7. Insyaallah semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Hana, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Anton, Pak Wulandari, Pak Yuli, semuanya salam kenal. Mohon Sehat-sehat, izin dulu nih, sehat-sehat Pak. semuanya, Pak. Sampai ketemu Ya. insyaallah. Sampai kita ketemu Insyaallah, nanti. Pak Adib. Semuanya. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.